Siapa yang berani bantah? Saya bertanggung jawab dengan dalil. Siapa yang mengatakan syariat Islam tidak cocok di Indonesia, artinya sama dengan Allah tidak cocok jadi Tuhan di Indonesia, orang ini sudah kufur. Siapa yang berani bantah? Saya berani tanggung jawab dengan pernyataan ini. Bi adami iqamati hududillah, ridho diatur dengan bukan hududnya Allah, ridho diatur dengan selain syariatnya Allah, fastighfaruhu dzanbun. Istighfarnya orang semacam ini dosa. Terus hafal kitab Mu'in, hafal Quran, hafal hadis Bukhari dan Muslim, tapi nolak penerapan syariat Islam. Emang bisa masuk ke surga? Tidak. Terus surat Al-Anfal ayat 25. Allah ngadawu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kata Allah, takutlah kalian wahai manusia akan satu fitnah. Fitnah itu termasuk juga bencana, siksa ya, yang sungguh dia tidak akan mengenai khusus para pelaku dolim saja, tapi dia akan rata kepada orang yang tidak melakukan kedoliman termasuk. Nah, kenapa? Gitu para jamaah. Jadi ketika ada kedoliman dilakukan sembunyi-sembunyi, maka kalaupun ada hukuman dari Allah sebagai peringatan, yang kena cuma pelakunya aja. Tapi kalau sudah kedoliman merajalela, kemudian ada orang baik diam tidak berdakwah, kena. Kapan itu? Hari ini. Jadi sekarang ini dunia kacau, gonjang-ganjing segala macam. Jauh dari kata adil, jauh dari kata aman, jauh dari kata sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang thayyibah. Terus Rabbun Ghafur, dalam naungan Allah. Untuk satu negeri yang tidak berhukum dengan syariat Allah, demi Allah itu mustahil terjadi. Baldatun thayyibah, negerinya subur, makmur, sejahtera, aman, adil, dalam naungan Allah. Wa Rabbun Ghafur, itu hanya ada dalam satu negeri yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Gak mungkin gak pakai syariat Islam terus wa Rabbun Ghafur. Yang ada juga ya wa Rabbun ghadubun, Allah marah. Kenapa? Contoh, ini Indonesia, emang siapa yang bikin? Allah. Terus Allah tawarkan, nih Qurannya, nih aku sudah utus Nabi Muhammad, ikuti Quran, ikuti hadis, dan tadillu abada, kalian gak bakal tersesat. Terus ngomong, Indonesia kan negara Islam. Terus kumaha maksudnya? Itu cocok pakai Quran mah. Ih, nyebutnya cocok, Allah ngatur, itu disebutnya cocok. Kalau kau bilang Al-Quran tidak cocok untuk ngatur Indonesia, kamu sama dengan bilang Allah tidak cocok jadi Tuhan di Indonesia. Kafir kamu. Serius ya persoalannya. Kalau kau bilang ini Indonesia bukan negara Islam, maka tidak cocok dengan syariat Islam. Artinya apa? Kamu menginginkan ini Indonesia jadi negeri kufur. Ya. Silahkan murtad, silahkan kafir, silahkan jinas, silahkan mabok, silahkan LGBT. Itu artinya begitu. Kebayang tegang LGBT. Kan di negara lain mah dibebaskan ya teh. Gus menang surat izin di negara. Ulah disangka kalau tidak syariat Islam segera tegak,
Ini di Indonesia gerakannya masif ini. Aduh, islir bisanya pakai wani eta nyebutkan tercocok diatur ku syariat Islam. Sarua jeung nyebut Gusti Allah tercocok jadi Tuhan di Indonesia, tercocok. Sama dengan itu. Siapa yang bisa membantah? Orang ini sudah kafir. Siapa yang berani bantah? Saya bertanggung jawab dengan dalil. Siapa yang mengatakan syariat Islam tidak cocok di Indonesia, artinya sama dengan Allah tidak cocok jadi Tuhan di Indonesia, orang ini sudah kufur. Siapa yang berani bantah? Saya berani tanggung jawab dengan pernyataan ini. Serius. Terus kalau syariat Islam tidak cocok ayah di Indonesia, kenapa naik pesantren? Buat apa kiai ngajarin ilmu agama kepada para santrinya? Kalau giliran diamalkan ulah. Sarua jeung aya budak tileutik jang kejadi dokternya mohon sakolakeun terus enggal poe dididik kuliah ka fakultas kedokteran giliran rek nyuntik ulah ka mana jang bade itu ngalandongan anu teu damang bade ngadiagnosa ulah terus abdi kuliah kangge naon arti teu masantren tileutik diajarkan hafal fikih, hafal alfiyah, hafal Johar Maknun, hafal Quran, hafal Bukhari, Muslim, hafal. Giliran diajak berjuang negakkan syariat Islam, ente cocok cina. Ya Allah. Percuma kiai gitu, lamun aya oknum kiai teu setuju penerapan syariat Islam. Tutup aja pesantrenna. Kenapa? Emang di pesantren apa yang diajarkan? Syariat Islam. Saya bawa kitab Iqna ini. Lenjang gaya-gayaan, kebetulan ngajina kan aya fikihnya. Ini isinya apa? Syariat Islam. Ini syariat Islam. Saya punya santri dididik nahwu shorof. Unggal poe ngaji nahwu shorof, ampe ngarti bisa baca ieu. Unggal poe diajarkan dari bab ke bab, dari pasal ke pasal bab fikih. Berikutnya apa? Saya punya target, dia harus berjuang agar bagaimana hukum yang ada di kitab ini itu diterapkan. Emang Imam Syafi'i enggak nangis? Emang Imam Malik enggak nangis? Imam Ahmad enggak nangis? Imam Abu Hanifah enggak nangis? Pada saat ketika realitanya hari ini hasil ijtihad beliau-beliau ngarang kita begitu susahnya, ternyata sebatas dipakai jang teori, cuma buat hafalan. Emang mereka nggak nangis? Terus nggak hafal alfiyah, hafal Johar Maknun, terus hafal kitab Mu'in, hafal Quran, hafal hadis Bukhari dan Muslim, tapi nolak penerapan syariat Islam. Emang bisa asup ke surga? Tidak. Buka di kitab Ihya, Imam Al-Ghazali sampai mencantumkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Rubbata lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu." Banyak orang yang baca Quran, bahkan yang hafiz Al-Quran, tapi dilaknat oleh Al-Quran. Sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi bilang, "Man lam yuhallil ma halalahul Qur'an." Dia hafal Al-Quran tapi tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Quran. Wa man lam yuharrim ma harramahul Qur'an. Dia hafal Al-Quran tapi tidak mengharamkan apa yang diharamkan Quran. Bahkan kelakuannya cenderung memutarbalikan apa yang dihalalkan Quran dilarang, apa yang dilarang oleh Quran diperintahkan. Ini orang ini hafal Quran percuma, tidak melahirkan pahala dari bacaannya, yang semestinya kan dari huruf per huruf minimal 10 kebaikan orang baca Quran itu. Ini malah dilaknat oleh Al-Quran. Quran saja pun kalau cuma jadi hafalan, tidak untuk diamalkan, tidak untuk ditegakkan jadi sistem, jadi aturan dalam kehidupan, melaknat. Apalagi cuma hafal Fathul Muin, apalagi cuma hafal Alfiyah. Jadi artinya apa? Saya ingin mengingatkan kepada para beliau-beliau ya, fahamkanlah
sadari bahwa ilmu yang Anda punya itu tidak berguna di hadapan Allah kalau tidak untuk ditegakkan. Dan tidak dipahamkan kepada para santri agar santri itu berjuang menegakkan syariat Islam. Gitu. Ya. Lain ke gaya-gayaan lain. Benar. Makanya lama ajil mah ngomong kieu. Kan sok ajil mah kieu. Ngomong kieu. Nu hayang syariat Islam geura mantog di Indonesia. Sebut lagi mantog. Geura pindah cenah angkat ulah aya di Indonesia. Wani amat. Kali-kali ku yang dijawab sih. Namun sia teu hayang kana syariat Islam geura mantog ulah ya di bumi Allah. Oh, sok mantog ke mana? Sok. Sarwajeng bahasa dina hadis kursi. Cek Allah ya, malam yaskur ala na'mai walam yasbir ala balai. Cek Allah, di dunia serba salah sih mah. Diberi nikmat teu syukur. Diberi ujian teu sabar. Diberi nikmat kupur nikmat. Diberi ujian aral wae semua. Cek Allah teh falyakhruj minad dunya. Mantap ulah di dunia. Waliyatlub robban siwaya. Cek Allah. Mantap tinggalkan dalam dunia gerateangan pangeran selain aing. Gitu. Bener. So. Kan sok aya jelema nu ngomong gitu. Jadi sing kuat akidahna. Terus agama ya nya ulah sekuler. Artinya ngomongkeun agama teh babudu we. Uyak giliran tadi saeutik kuning politik. Ye. Kahayangna jelema kafir tuh. Orang Islam ulah ngarti ekonomi Islam. Kafir ya. Orang Islam ulah ngarti politik Islam. Tuh kahayangna orang kafir mah. Sok singgartol we ngadoa. Cek Yahudi ge ku akang didanaan sok istighosah sia. Betul. Istighosah, doa bersama untuk keselamatan negeri. Tapi syariat Islam tadi dipakai. Buka kitabna, kitab Kifayatul Akhyar, bab istisqa. Ulama mengatakan falyahdar kullal hadar. Takut setakut-takutnya. Ayastaghfiral insanu bilisani. Kalau ada manusia hanya istighfar dengan lisannya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, hampura ya Allah, maafkan bangsa ini ya Allah, ya Allah. Wa qalbuhu musirrun ala dzulmi, tapi hatinya tetap jahat, dolim. Wal ghasyi ala ra'iyah, nipu rakyat. Waridho bi adami iqamati hududillah, ridho diatur dengan bukan hududnya Allah, ridho diatur dengan selain syariatnya Allah. Fastighfaruhu danbun. Istighfarnya orang semacam ini dosa. Kenapa? Li'annahu mustahji'un billah. Orang seperti ini dianggap sebagai melecehkan Allah. Penistaan agama itu. Kastighfaril Yahud, persis seperti ya istighfarnya orang-orang Yahudi. Maka istighfar nu benar tuh Pak, ya Allah ampuni bangsa ini ya Allah. Artinya apa? Ya Allah, kami akan berjuang untuk menegakkan syariatmu di tanah, di negeri ini ya Allah. Karena ini negeri engkau, ini tanah air ciptaan engkau. Gitu. Tanu bener mah gitu. Kan lo banyak nu cerik-cerik istighfar. Tapi nolak syariat Islam, duh. Cek kitab Kifayatul Akhyar, malah tambah istighfar, tambah dosa. Kan tujuan istighfar yang dihampura dosa. Lain saya nu ngomong buka kitabna aya eta teh kitabna mah bener dibaca diterangkeun saejen. Para jamaah rahimakumullah, tas sakitu heula nya bab tauhidna